771 mengendalikan hukum waktu 1. Raja-raja tempur baru ini relatif lebih muda. Mereka baru saja datang ke tingkat atas tanah asal dari tingkat bawah, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat fenomena hukum. Ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu, mata mereka melebar karena kegembiraan dan kekaguman. Apakah Tuan Lu Yuan memahami hukum? Tidak heran aku merasakan tekanan yang begitu mengerikan. Jadi itu Tuan Lu Yuan. Aku tahu itu. Kalau begitu, Tuan Lu Yuan telah membuat terobosan lain. Itu hebat. Setelah Lu Yuan mengasingkan diri untuk memahami hukum spasial, Keluo dan dewa pertempuran lainnya kembali ke wilayah masing-masing. Karena perubahan di alam semesta tidak dapat disembunyikan, dan mereka sekarang untuk sementara waktu keluar dari bahaya, tanpa ancaman mutasi, sulit untuk mendirikan organisasi mutasi. Setelah banyak dewa pertempuran berdiskusi, mereka hanya mengumumkan semua berita. Segala sesuatu tentang mutasi, ibu mutasi, dan Lu Yuan yang membunuh binatang bermutasi nomologis diumumkan. Bagi beberapa ahli, kekuatan Lu Yuan bukanlah rahasia. Apa yang dilakukan Lu Yuan membuat mereka menghormati dan memujanya. Akan tetapi, sebagian besar prajurit genetik belum pernah bersentuhan dengan tingkat kekuatan ini. Ketika mereka mendengar berita ini, mereka tentu sangat terkejut. Hampir semua prajurit genetik secara alami memiliki pemujaan fanatik terhadap Lu Yuan. Dapat dikatakan bahwa tanpa Lu Yuan, seluruh alam semesta akan sepenuhnya terkikis oleh mutasi. Bahkan jika tidak ada binatang nomologis yang turun, selama tubuh yang turun itu dipelihara sepenuhnya, tidak ada dewa pertempuran di alam semesta yang akan mampu menghentikan tubuh yang turun itu. Dapat dikatakan bahwa Lu Yuan telah melindungi alam semesta ini lebih dari sekali. Semua prajurit genetik menganggap Lu Yuan sebagai penjaga alam semesta ini. Melihat hukum di atas kota perbaikan surga, para prajurit yang telah mengalaminya sebelumnya secara alami mengerti bahwa Lu Yuan telah membuat terobosan lain. Tentu saja, semua orang terkejut. Para prajurit veteran yang mengetahui hal ini semua tersenyum, dan kemudian mengungkapkan ekspresi iri. Kalian benar-benar beruntung. Setiap kali Tuan Lu Yuan merasakan fenomena nomologis, itu adalah peluang besar bagi beberapa prajurit. Fenomena nomologis ini bahkan memiliki harapan untuk mengembangkan gen transenden di bawah hukum ini. Ini mengacu pada gen transenden yang telah Anda ukir. Pada titik ini, banyak pejuang genetika yang memiliki ekspresi iri, cemburu, dan kebencian di wajah mereka. Sangat disayangkan bahwa hukum yang dipahami Lord Lu Yuan terlalu langka. Itu bukan unsur. Aku ingin tahu siapa yang diuntungkan kali ini. Benarkah? Benar-benar ada hal yang baik seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Lu Yuan, dia luar biasa. Para prajurit genetik ini menoleh dan menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang jatuh ke dalam kondisi pemahaman. Semua orang tercengang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Suasana menjadi hening sejenak. Seorang raja pertempuran muda menatap ahli veteran itu dan bertanya. Petik 2 titik. Apa yang terjadi dengan evolusi? Ahli veteran itu juga melihat sekeliling dengan ekspresi tercengang. Setelah memastikan bahwa tidak ada prajurit genetik yang berevolusi, mereka semua terkejut. Apa yang terjadi? Itu tidak benar. Mengapa tidak ada yang memasuki evolusi pencerahan kali ini? Ngomong-ngomong, fenomena hukum macam apa ini? Semua orang mengangkat kepala dan menatap kerikil perunggu dengan ragu. Mereka merasa bahwa mereka masih bisa membedakan sebagian besar fenomena nomologis. Namun kali ini, mereka benar-benar tidak bisa mengatakan apa fenomena hukum itu sama sekali. Fenomena nomologis yang sangat langka lainnya, seperti yang diharapkan dari Tuan Lu Yuan. Petik 2 titik. Bahkan, tidak ada satu orang pun yang memahami fenomena nomologis seperti itu. Fenomena apa ini? Sementara semua orang bingung dengan anomali waktu yang istimewa dan misterius ini, Ruo Shui dan yang lainnya yang sedang berkultivasi juga terbangun. Sejak celah di membran alam semesta diperbaiki oleh Lu Yuan, ditambah dengan fakta bahwa seluruh gelembung alam semesta bergerak tidak teratur dan tidak ada binatang buas yang menyerbu, para dewa pertempuran memiliki lebih banyak waktu untuk memahami hukum. Sekarang, hampir semua dewa pertempuran berada di lapisan atas tanah asal, menggunakan aliran waktu tanah asal untuk memahami hukum. Ruo Shui, Keluo, dan dewa pertempuran manusia lainnya secara alami hadir. Di bawah rangsangan fenomena nomologis, para dewa pertempuran ini meninggalkan ruang kultivasi dan terbang ke udara. Di antara mereka adalah Keluo, Nusing,
dan yang lainnya yang pernah dilihat Lu Yuan sebelumnya. Ada juga Qian, Big Dipper, dan yang lainnya yang belum pernah dilihat Lu Yuan sebelumnya. Rambut Crimson Flame terbakar dengan api merah, dan ada pola api di tubuhnya. Melihat fenomena nomologis di langit, wajah tampannya memiliki sedikit keterkejutan. Kemudian, dia berkata perlahan, "Sebelumnya, aku hanya mendengar darimu bahwa kekuatan Lu Yuan sangat dahsyat dan dia telah memahami banyak hukum. Ini pertama kalinya aku melihat fenomena hukum ini. Memang berbeda. Big Dipper adalah seorang pria yang tampak agak mirip dengan Furious Star. Dia mengangguk juga. Benar, Nusing sering berbicara kepadaku tentang Lu Yuan. Meskipun aku tahu bahwa kekuatannya sangat mengerikan dan dapat dikatakan melindungi alam semesta kita, ini juga pertama kalinya aku merasakan kekuatan seperti itu. Tapi sekali lagi, fenomena hukum macam apa ini? Apakah kalian mendapatkan wawasan?" Keluo menggaruk kepalanya dan merasakan perubahan di tubuhnya. Dia agak tidak berdaya. Kali ini, hukum itu tidak berhubungan dengannya, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang lain juga bertukar pandang. Kemudian, mereka semua menggelengkan kepala. Itu bukan hukum elemen air. Itu bukan hukum bintang. Itu juga bukan hukum elemen api. Para dewa pertempuran berbicara satu persatu, dan ekspresi semua orang berangsur-angsur menjadi aneh. Mereka melihat aura misterius di kerikil perunggu dan sedikit mengernyit. Mereka agak terkejut dan tidak yakin 772 mengendalikan hukum waktu 2. Mereka sebenarnya sedikit tidak yakin tentang fenomena nomologis semacam apa ini. Bagaimanapun, mereka adalah dewa pertempuran. Kekuatan yang telah mereka lihat dalam ratusan juta tahun hampir merupakan semua kekuatan di alam semesta, tetapi masih sulit untuk dipastikan. Aura hukum ini sangat kuat dan dahsyat. Mengapa rasanya seperti waktu sedikit mirip? Seorang tetua dewa pertempuran dengan rambut abu-abu panjang perlahan berbicara. Dia adalah dewa pertempuran tertua dari umat manusia, dan namanya adalah Tang Ren. Dia telah melihat lebih banyak daripada dewa pertempuran lainnya, dan dia juga yang terkuat di antara semua dewa pertempuran. Sebelumnya, dia telah menjaga celah itu. Hukum waktu. Mendengar kata-kata Tang Ren, dewa pertempuran ras manusia membelalakkan mata mereka karena terkejut. Apakah itu benar-benar hukum waktu? Napas Ruo Shui sedikit tergesa-gesa saat dia melihat Tang Ren. Dewa pertempuran lainnya juga terkejut. Itu adalah hukum waktu. Meskipun sistem pertukaran jasa tanah asal memiliki gen transenden tipe waktu untuk ditukar, tanah asal memiliki gen transenden tipe waktu. Bukannya tidak ada yang pernah menukarnya sebelumnya. Namun, tidak peduli siapapun itu, selama mereka menukar gen transenden tipe waktu dan mencoba menuliskannya, semuanya mati tanpa kecuali. Belum lagi, gen transenden tingkat dewa, bahkan gen transenden tingkat raja dan kaisar tidak dapat ditulis. Tapi bagaimana dengan Lu Yuan? Dia benar-benar sudah memahami hukum waktu. Itu berarti Lu Yuan memiliki setidaknya satu gen transenden tipe waktu tingkat dewa. Seberapa mengerikan ini? Bahkan dewa pertempuran seperti Furious Star dan Keluo, yang telah melihat Lu Yuan melawan 4 binatang nomologis sendirian, tidak percaya pada saat ini, apalagi dewa pertempuran lainnya. Aku juga menebak jika yang benar adalah aturan sistem waktu, maka alam semesta kita mungkin benar-benar memiliki jalan yang cerah untuk ditempuh. Bahkan Tang Ren, yang telah menebaknya, terkejut. Suasana hening sejenak, dan semua orang perlahan mengangguk. Semoga saja. Kembalilah dan berkultivasi, karena fenomena nomologis ini tidak berguna bagi kita, kita hanya membuang-buang waktu di sini. Jika Lu Yuan berencana untuk melakukan serangan balik, dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak akan banyak membantu. Qian berkata perlahan dan berbalik untuk pergi. Ketika yang lain melihat ini, mereka saling memandang dan kembali berkultivasi. Waktu terus berlalu. Sementara ibu mutasi terus-menerus membelah sentuhan mutasi untuk mencari alam semesta Lu Yuan masih memahami hukum waktu. Sejak munculnya fenomena kerikil perunggu, 400 tahun lagi telah berlalu. Bayangan kerikil perunggu yang menyelimuti kota perbaikan surga tiba-tiba berubah. Sungai waktu yang ilusif perlahan muncul di ujung kehampaan dan mengelilingi seluruh kota perbaikan surga. Di sungai waktu, gambar-gambar pecahan waktu berkelebat. Beberapa dari gambar-gambar ini adalah proses perlombaan dari ketidaktahuan menuju pencerahan, beberapa adalah proses sebuah planet dari kelahiran hingga kehancuran, dan ada juga berbagai gambar beberapa orang. Mereka bahkan dapat melihat Lu Yuan menghancurkan darah mesin,
membunuh keturunan Raja Daging dan Darah, membunuh keturunan Raja Korosi dan Raja Kehancuran, dan akhirnya membunuh Raja Daging dan Darah, Raja Kehancuran, dan Raja Korosi. Para prajurit genetik kota perbaikan surga menatap pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Banyak prajurit kota perbaikan surga terkejut. Ini adalah gambar masa lalu. Fenomena ini benar-benar dapat menunjukkan gambar masa lalu. Mungkinkah hantu sungai ini adalah sungai waktu? Kalau begitu, bukankah hukum yang dipahami oleh Tuan Lu Yuan adalah hukum waktu? Semua orang menyadari bahwa hukum yang dipahami oleh Lu Yuan tampaknya adalah hukum waktu, dan mereka langsung terkejut tak terlukiskan. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua tahu betapa kuatnya hukum waktu itu. Meskipun penampilan Lu Yuan selalu sangat menakutkan, mereka tidak menyangka dia mampu memahami hukum waktu. Sekarang kebenaran sudah ada di depan mata mereka tentu saja sangat terkejut. Segera, mereka mengalihkan perhatian mereka ke hantu sungai waktu. Pemandangan ini, apakah itu Tuan Lu Yuan? Itu adalah gambaran Tuan Lu Yuan yang menghancurkan darah mekanis di kerajaan mesin. Ada juga pemandangan Tuan Lu Yuan membunuh ratusan binatang eksotis berkualitas dewa sendirian selama serangan balik. Apa monster yang berlumuran daging dan darah ini? Auranya benar-benar sangat menakutkan. Mungkinkah itu hukum tingkat legendaris? Tuan Lu Yuan benar-benar membunuh binatang nomologis dengan begitu mudah. Dia terlalu kuat, Tuan Lu Yuan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Lu Yuan. Apa ini? Lihat ke sana, aura keempat monster itu menyebabkan energi kekacauan berfluktuasi begitu banyak. Mereka pasti berada di level nomologis. Tuan Lu Yuan benar-benar membunuh keempat binatang buas bermutasi nomologis sendirian. Kuat sekali. Semua orang dengan bersemangat mendiskusikan berbagai gambar Lu Yuan dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Lu Yuan. Pada saat ini, mereka semakin memuja Lu Yuan. Keluo dan dewa pertempuran manusia lainnya, yang telah diperingatkan oleh perubahan fenomena nomologis, juga sangat terkejut ketika mereka melihat sungai waktu dan gambar waktu. Sepertinya senior Tang Ren benar. Itu benar-benar hukum waktu. Sungai waktu ini membuat orang merasakan kekuatan waktu yang mengerikan. Bucang berkata perlahan, yang lain mengangguk. Keluo berkata, aku tidak menyangka Ah Yuan benar-benar memahami hukum waktu. Dia terlalu kuat, kau bahkan dapat memahami hukum waktu. Kalau begitu, aku tiba-tiba merasa bahwa bahkan jika kita benar-benar menghadapi ibu mutasi, kita masih memiliki peluang untuk menang. Kata Furious Star 773 mengendalikan hukum waktu 3. Kata-kata ini membuat semua orang mengangguk setuju. Semua orang tiba-tiba menunjukkan kepercayaan diri yang besar dalam menghadapi ibu mutasi. Semua ini secara alami dibawa kepada mereka oleh kekuatan Lu Yuan yang dahsyat. Setelah beberapa saat, di ruang kultivasi, kerikil perunggu dan sungai waktu mengelilingi tubuh Lu Yuan. Rambut Lu Yuan menari-nari dalam fenomena aneh itu saat dia perlahan membuka matanya. Di matanya, jarum jam perlahan berputar dan akhirnya menghilang. Saat Lu Yuan membuka matanya, fenomena di sekitarnya mulai perlahan menghilang. Pemahaman tentang hukum waktu telah sepenuhnya berakhir. Lu Yuan menghembuskan napas keruh dan perlahan berdiri. Dia meregangkan tubuh dengan malas. Karena dia telah duduk di sana untuk waktu yang lama, tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak. Mengepalkan tinjunya, Lu Yuan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan mengingat hukum waktu. Dia memperlihatkan senyum puas. Kesulitan memahami hukum waktu jauh melampaui semua hukum Lu Yuan sebelumnya. Dia menghabiskan hampir 1000 tahun waktu asal untuk sepenuhnya mengendalikan hukum waktu. Di antara mereka, Lu Yuan menggunakan total 5 inti nomologis, hampir menghabiskan semua inti nomologis yang dimilikinya. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya ini. Namun, imbalannya juga besar. Ada terlalu banyak hal yang bisa dilakukan Lu Yuan dengan sepenuhnya memahami hukum waktu. Hal yang paling sederhana adalah Lu Yuan bisa memanggil item dan bahkan karakter dari sejarah ke dunia nyata melalui sungai waktu. Lu Yuan sudah memiliki kemampuan ini ketika dia hanya gen tingkat dewa. Namun, pada tingkat hukum, kemampuan ini menjadi lebih kuat. Lu Yuan bisa langsung memanggil inti hukum dari sejarah untuk digunakan. Selama dia mau, dia bisa memiliki hati nomologis yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, dia tidak dapat mempertahankan harta seperti inti hukum ketika dia berada di tahap gen kelas dewa. Pada saat yang sama, dia bisa memanggil klon sejarah nomologisnya.
Selama dia memanggil klon sejarah dari sedetik yang lalu, kekuatannya tidak akan kalah dengan tubuh utamanya. Setelah Lu Yuan mencapai tingkat hukum, sulit bagi klon sejarah gen tingkat dewa untuk memanggilnya di tingkat hukum. Bagaimanapun, perbedaannya terlalu besar. Pada saat itu, kemampuan hukum waktu hanya dapat dianggap berada dalam tahap penggunaan, dan sulit untuk memanggil ahli tingkat hukum. Namun, sekarang berbeda. Dia dapat dengan mudah memanggil klon tingkat sihir dari penjelmaan. Demikian pula, meskipun Lu Yuan memiliki hukum waktu dan dapat menstabilkan kondisinya sendiri, tidaklah realistis baginya untuk sepenuhnya menstabilkan dirinya sendiri dan mempertahankan kondisi optimalnya ketika kekuatannya telah mencapai tingkat hukum. Kalau tidak, dia tidak akan merasa lelah karena bergerak melalui ruang. Namun sekarang, Lu Yuan dapat mempertahankan kekuatannya saat ini dan berada dalam kondisi puncaknya selamanya. Ini sangat penting bagi kekuatan tempur Lu Yuan. Lu Yuan bahkan dapat memasuki sungai waktu untuk sementara dan menyembunyikan dirinya dengan menghindari serangan di celah-celah waktu. Namun, bahkan jika dia mengendalikan hukum waktu, Lu Yuan tidak dapat mengubah sejarah. Ini adalah kemampuan garis waktu untuk mengoreksi diri sendiri. Kecuali kekuatan Lu Yuan melampaui waktu, itu mungkin. Tentu saja, dia belum bisa melakukannya. Secara umum, setelah mengendalikan hukum waktu, kekuatan Lu Yuan telah meningkat pesat dibandingkan dengan hukum apapun yang sebelumnya dia kendalikan. Lu Yuan sekarang memiliki kepercayaan diri bahkan ketika menghadapi Mother of Mutation 774 pesawat luar angkasa di Laut Kekacauan 1. Selain menggunakan hukum waktu dalam pertempuran, ide Lu Yuan sebelumnya juga dapat dicoba, yaitu menggunakan hukum waktu untuk mengganggu aliran waktu di sekitarnya. Dengan mempercepat aliran waktu di sekitarnya, ia dapat memperoleh pemahaman hukum waktu dalam jumlah besar. Jika ia dapat melakukannya, itu akan menjadi berita bagus bagi Lu Yuan. Ia dapat menggunakan waktu yang paling singkat untuk memahami hukum takdir dan hukum ilusi yang tersisa hingga ke tingkat kesempurnaan. Ketika Lu Yuan memikirkan hal ini, ia tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Ia menggunakan hukum waktu untuk menyesuaikan tubuhnya dengan kondisi terbaik. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila lagi. Saat Lu Yuan duduk, kerikil perunggu muncul di sekelilingnya. Sungai waktu yang panjang mengelilingi Lu Yuan, dan ia tampaknya telah menjadi dewa waktu. Lu Yuan tanpa ekspresi saat ia meraih sungai waktu. Ketika Lu Yuan menarik tangannya, ada kristal yang tampak biasa di tangannya. Itu adalah inti hukum yang telah digunakan Lu Yuan sebelumnya. Melalui hukum waktu, Lu Yuan langsung memanggil inti hukum dari sungai waktu. Melihat proyeksi waktu dari inti hukum, yang tidak berbeda dengan inti hukum yang normal, Lu Yuan menggunakan inti hukum dengan sebuah pikiran. Inti hukum berubah menjadi cahaya misterius dan menyatu menjadi dua bagian rantai gen yang tersisa. Hukum takdir, ruang nomologis dibangun, dan kesadaran Lu Yuan memasuki ruang nomologis. Roda takdir berputar di ruang nomologis, dan aura keberuntungan dan nasib buruk terus-menerus mengelilingi Lu Yuan. Kesadaran Lu Yuan dengan cepat tenggelam dalam misteri hukum takdir. Namun, Lu Yuan masih memiliki sebagian kesadarannya yang tertinggal di luar. Di sekelilingnya, selain pasir waktu dan sungai waktu, ada banyak hantu jam. Jarum jam dan jarum menit mulai bergerak semakin cepat. Menggunakan ruang gravitasi ini sebagai domain waktu, Lu Yuan mengaktifkan hukum waktu dan mulai mempercepat aliran waktu. 1 hari berlalu di luar ruang gravitasi, dan 2 hari berlalu di dalam ruang gravitasi. Aliran waktu adalah 1 hingga 2. Percepatan itu tidak berhenti dan terus meningkat. 1:3, 1:4, 1:5. Segera, ketika Lu Yuan mengedarkan hukum waktu hingga batasnya, rasio percepatan waktu mencapai 1:100 yang mengerikan. Dengan kata lain, 1 hari di luar ruang gravitasi berarti total 100 hari di dalam ruang gravitasi. Orang harus tahu bahwa bahkan rasio waktu antara tanah asal dan alam semesta hanya pukul 1:12. Dengan tambahan keduanya, 1 hari telah berlalu di kehidupan nyata, dan 1200 hari telah berlalu di ruang gravitasi Lu Yuan. Totalnya lebih dari 3 tahun. Sebelumnya, Lu Yuan menggunakan hampir 1000 tahun waktu asal untuk memahami hukum waktu. Jika sebelumnya dia memiliki aliran waktu yang begitu kuat, maka dia hanya membutuhkan sekitar 10 tahun waktu asal. Kenyataannya, itu hanya akan memakan waktu kurang dari setahun. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Bagi dewa pertempuran lainnya,
ini adalah kecepatan pemahaman yang bahkan tidak dapat mereka kejar. Aliran waktu seperti itu sudah cukup bagi Lu Yuan untuk memahami hukum dengan kecepatan tercepat. Kesadaran Lu Yuan yang tersisa berkelebat karena terkejut. Selanjutnya, dia hanya perlu mempertahankan hukum waktu dan memahaminya dengan benar. Lu Yuan mulai membenamkan dirinya dalam pemahaman hukum takdir. Dalam kekacauan, setelah ratusan sentuhan mutasi dipisahkan oleh ibu mutasi, mereka mulai mencari jejak Lu Yuan ke segala arah. Puluhan tahun telah berlalu di dunia nyata. Sentuhan mutasi merasakan arah ruang dengan kecepatan tercepat dan menentukan gerakan tidak teratur di ruang tersebut untuk menentukan apakah Lu Yuan telah melewati arah ini bersama gelembung kosmik. Karena Lu Yuan memiliki pandangan ke depan untuk terlebih dahulu menghapus jejak spasial dari gerakan gelembung kosmik, sentuhan mutasi tidak memperoleh apapun selama beberapa dekade. Namun, gelembung alam semesta begitu besar sehingga meskipun Lu Yuan adalah seorang ahli tingkat nomologi dan telah menguasai hukum waktu dan hukum bintang, kecepatan pergerakan gelembung alam semesta terbatas. Dengan gerakannya yang tidak teratur, ia terhindar dari risiko ditemukan, tetapi kecepatan gerakan sentuhan mutasi lebih cepat daripada gelembung kosmik. Seiring berjalannya waktu, klon ruang angkasa, yang menghapus jejak spasial, merasakan aura jahat yang kuat mendekat dengan cepat. Klon ruang angkasa itu berhenti dan melihat ke arah aura tersebut. Di arah itu, monster daging yang tampak aneh bergerak dalam kekacauan, semakin dekat dan dekat dengan lokasi klon ruang angkasa. Klon ruang angkasa Lu Yuan sedikit mengernyit dan melirik jejak spasial yang berfluktuasi. Pada saat berikutnya, ia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menghilang dari tempatnya dan muncul di arah lain. Saat tanda-tanda pergerakan ruang muncul, monster daging itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah klon spasial Lu Yuan. Klon spasial Lu Yuan juga perlahan muncul dari arah ini. Keduanya saling memandang. Tentakel sentuhan bermutasi menari-nari liar, dan mata mereka bersinar dengan cahaya jahat. Mulut mereka terbuka dan tertutup, dan mereka mengeluarkan suara menggoda. Ketemu kamu. Pada saat berikutnya, aura gelap melonjak di sekelilingnya. Kekuatan hukum kegelapan yang dipadukan dengan kekuatan jahat mutasi menghasilkan gelombang aura yang sangat menakutkan. Dia bergegas menuju klon spasial Lu Yuan. Klon spasial Lu Yuan juga tanpa ekspresi. Kekuatan melonjak, dan pusaran ruang muncul di depan sentuhan mutasi. Pusaran ruang langsung menelan sentuhan mutasi, dan kekuatan yang mengerikan memotong tubuhnya, menyebabkan darah menyembur keluar 775 pesawat luar angkasa di Laut Kekacauan 2. Sentuhan mutasi meraung marah. Setelah itu, kegelapan menyebar dan menyelimuti Laut Kekacauan di sekitarnya. Bahkan energi kekacauan pun menjadi tenang di wilayah hukum kegelapan, seolah-olah telah jatuh ke dalam ruang gelap yang benar-benar sunyi. Namun, ketika kegelapan mencapai klon luar angkasa, kegelapan itu tampaknya terhalang oleh ruang yang tak berujung dan tidak dapat terus menyebar. Pada saat yang sama, retakan spasial yang dalam muncul di domain hukum kegelapan. Di celah-celah itu, domain hukum kegelapan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Energi spiritual klon spasial Lu Yuan melonjak, dan dia terus-menerus menggunakan bilas spasial dan pusaran spasial untuk memotong wilayah hukum kegelapan dan menyerang sentuhan mutasi. Sentuhan mutasi juga mulai menggunakan kekuatan kegelapan dan mutasi untuk merusak dan menyerang klon spasial. Pertarungan antara kedua belah pihak menyebabkan udara kacau di sekitarnya melonjak, dan retakan spasial muncul satu demi satu. Keduanya adalah avatar, dan mereka hanya memahami kekuatan satu hukum. Meskipun Mutation Touch juga menguasai kekuatan mutasi, hukum spasial lebih kuat daripada hukum gelap. Untuk sementara waktu, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Pertarungan tiba-tiba jatuh ke dalam keseimbangan yang aneh. Sementara pertarungan itu seimbang, tubuh utama Mother of Mutation tiba-tiba menampakkan senyum menyeramkan di area tempat gelembung kosmik itu dimulai. Kemudian, dia perlahan berkata, "Ketemu." Saat berikutnya, dia mengendalikan semua Mutated Touch untuk bergerak ke arah Mutated Touch yang telah mengirim pesan. Bahkan tubuh utamanya berubah menjadi aliran cahaya hijau dan bergerak mendekat. Di Heaven Repairing City, Lu Yuan, yang berada di ruang gravitasi, tiba-tiba membuka matanya. Roda takdir hitam dan putih di atas kepala Lu Yuan berputar perlahan. Saat Lu Yuan membuka matanya, ilusi roda takdir perlahan menghilang. Dalam proses percepatan waktu, Lu Yuan akan sepenuhnya mengendalikan hukum takdir dalam waktu singkat. Namun, kesadaran klon spasial memiliki sebagian darinya,
jadi Lu Yuan secara alami dapat merasakan situasi klon spasial saat ini. Dia tidak menyangka klon ibu mutasi akan datang mencarinya saat ini. Bukankah nasibnya terlalu buruk? Lu Yuan sedikit tidak berdaya. Kemudian, energi spiritual di sekitar tubuhnya melonjak, dan kekuatan yang jauh lebih kuat dari klon itu melonjak keluar. Tubuh utamanya mulai bergerak bersama gelembung alam semesta. Hukum waktu memadatkan tubuhnya dalam keadaan optimal. Hukum bintang dikombinasikan dengan asal-usul alam semesta, menyatukan seluruh gelembung alam semesta dengan dirinya sebagai satu, dan hukum ruang angkasa beroperasi, membawa seluruh gelembung alam semesta untuk bergerak. Karena hukum waktu yang telah mengeras, Lu Yuan telah bergerak dalam jarak yang sangat jauh kali ini dan kemudian mengubah beberapa arah. Setiap kali ia mengubah arah, Lu Yuan akan meninggalkan klon ruang angkasa untuk membersihkan jejak pergerakan ruang angkasa. Setelah bergerak selama beberapa hari, Lu Yuan akhirnya berhenti. Pada saat ini, ia telah sangat jauh dari posisi sebelumnya. Adapun jejak yang ditinggalkan oleh pergerakan sebelumnya, semuanya telah dibersihkan oleh klon ruang angkasa. Setelah berhenti bergerak, gelembung kosmik memasuki laut kekacauan lagi. Lu Yuan, yang berada di kota perbaikan surga, perlahan membuka matanya dan menghembuskan napas keruh. Sebelumnya, Lu Yuan telah membuat berbagai rencana. Bagaimanapun, meskipun Lu Yuan mengetahui kekuatan ibu mutasi saat itu, ia tidak begitu jelas tentang kartu truf seperti apa yang dimiliki ibu mutasi. Ia juga telah memikirkan berbagai kemungkinan situasi, termasuk apa yang harus dilakukan jika ibu mutasi menemukannya. Sekarang, doppelganger ibu mutasi baru saja menemukan klon ruang angkasa. Ini sudah menjadi salah satu skenario terbaik yang ia duga. Tidak sulit untuk menghadapi situasi seperti itu. Selama dia membawa gelembung kosmik bersamanya ke tempat yang jauh, dia dapat dengan mudah menghindarinya. Setelah itu, Lu Yuan sekali lagi menyerahkan pergerakan gelembung kosmik kepada klonnya. Kali ini, avatar yang dipadatkan oleh Lu Yuan adalah proyeksi yang diambil dari sungai waktu melalui kekuatan waktu. Bahkan dengan tubuh utama Lu Yuan, kekuatannya hampir sama. Secara alami mudah menggunakannya untuk menggerakkan gelembung alam semesta. Setelah melakukan semua ini, Lu Yuan sekali lagi fokus untuk memahami. Tiba-tiba, dia terbangun. Jantung nomologis Lu Yuan telah kehilangan efektivitasnya. Dia mengambil sepotong jantung nomologis lain dari sungai waktu dan terus memahami hukum takdir. Di tengah kekacauan, pertarungan antara klon luar angkasa dan sentuhan mutasi berlangsung sengit. Pada saat ini, klon luar angkasa tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi bola kekuatan luar angkasa. Bola itu perlahan menghilang dan menghilang sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, sentuhan mutasi membeku di tempat. Klon luar angkasa telah dibatalkan. Mutation Touch sama sekali tidak bisa merasakan aura klon luar angkasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, dan ki kacau di sekitarnya melonjak. Segera, tubuh utama ibu mutasi dan sejumlah besar Mutation Touch muncul. Melihat bahwa laut kekacauan telah tenang, ibu mutasi secara alami tahu bahwa pihak lain telah melarikan diri. Mata di dagingnya bersinar dengan cahaya jahat. Mereka membuka mulut dan meraung dengan marah. Semut terkutuk, aku akan menemukanmu lagi cepat atau lambat. Kali ini, ibu mutasi tahu arahnya. Dia mengendalikan sejumlah besar sentuhan mutasi dan mulai mencari jejak klon spasial yang belum dibersihkan oleh gerakan gelembung kosmik. Namun, setelah tanda itu meluas ke area tertentu, tanda itu menghilang lagi, menyebabkan ibu mutasi meraung marah lagi. Menurutnya, meskipun kekuatan Lu Yuan lemah, dia sangat licik. Dia seperti serangga merepotkan yang ingin membunuhnya tetapi bersembunyi dengan sangat cepat. Namun, serangga ini memiliki kekuatan untuk menarik ibu mutasi, jadi ibu mutasi tentu saja tidak akan menyerah untuk mengejarnya. Waktu berlalu. Saat Lu Yuan menggerakkan gelembung kosmik dalam jarak yang jauh lagi, dia memperoleh banyak waktu. Kali ini, Lu Yuan memiliki hukum waktu. Melalui percepatan waktu, dia dapat dengan cepat memahami hukum tersebut. 5 tahun setelah waktu asli, roda takdir perlahan menghilang di langit di atas kota perbaikan surga. Para pejuang genetik di kota perbaikan surga terkejut dengan senang hati. Fenomena itu telah menghilang. Tuan Lu Yuan sekali lagi mengendalikan sebuah hukum. Ini adalah hukum takdir. Lord Lu Yuan memang Lord Lu Yuan. Hukum yang dia kendalikan tidak pernah sederhana. Tapi kali ini, waktu bagi Lu Yuan untuk memahami hukum itu sangat singkat. Totalnya, kurang dari 10 tahun sejak asal-usulnya, kan?
Apa yang terjadi? Banyak prajurit kota perbaikan langit yang menebak mengapa ini terjadi, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak hanya prajurit biasa dari kota perbaikan langit, bahkan Roshui dan dewa perang lainnya terkejut ketika mereka melihat bahwa Lu Yuan telah menguasai hukum takdir dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ini adalah takdir, dan kamu telah sepenuhnya memahaminya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Keluo membelalakan matanya karena tidak percaya. Bagaimana Ah Yuan melakukannya? Nusing bergumam pada dirinya sendiri. Kesenjangan di antara kita tidak mungkin sebesar itu, kan? Semua orang bingung. Pada saat ini, Tang Ren memikirkan sesuatu dan perlahan berkata, mungkin, itu terkait dengan hukum waktu yang sebelumnya dikendalikan Lu Yuan. Melalui percepatan hukum waktu, Lu Yuan dapat menciptakan area yang mirip dengan tanah asal di mana waktu mengalir dengan kecepatan yang berbeda. Di area itu, dia mungkin bisa melakukan ini. Para dewa pertempuran Geno tersentak kaget. Hukum waktu benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Sungguh kekuatan hukum yang mengerikan. Tapi pada akhirnya, Ah Yuan yang bisa memahami hukum semacam ini adalah yang paling menakutkan. Bahkan Crimson Flame tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ya, orang itu seperti monster. Semua orang tersenyum pahit. Kemudian, setelah Lu Yuan memahami hukum takdir, ia mulai memahami hukum ilusi terakhir. Di tengah kekacauan, gelembung alam semesta perlahan bergerak di dalam lautan kekacauan utama dan celah spasial. Tidak jauh dari gelembung alam semesta, di lautan kekacauan utama, sebuah kapal berwarna putih keperakan yang tampak biasa berlayar melalui lautan kekacauan utama. Ruang di dalam pesawat ruang angkasa itu jauh lebih besar daripada di luar. Itu adalah padang rumput yang sangat luas. Di padang rumput itu, seorang pemuda berambut hitam yang sangat tampan menyandarkan kepalanya di tangannya dan menatap langit biru yang cerah dengan santai. 776 rekan warga kota. Di samping pemuda berambut hitam itu ada seorang gadis cantik berambut hitam. Dia tersenyum lembut saat mengobrol dengan seorang wanita cantik berambut pendek. Di langit yang jauh, suara pertempuran terus bergema. Suara ledakan melonjak, dan ruang dan waktu runtuh. Namun, semua gempa susulan pertempuran menghilang sebelum mencapai padang rumput. Teriakan marah datang dari pertempuran itu. Rubah, jika kamu memiliki kemampuan, sembunyilah. Kembalikan padaku. Hehe, Jing-Jing kecil, tangkap aku dulu. Tidak jauh dari pemuda berambut hitam itu, seorang gadis berambut biru sedang memanggang seekor kelinci besar. Kelinci itu telah dipanggang hingga berwarna keemasan dan mengeluarkan aroma yang aneh. Di samping daging panggang itu, seorang gadis dengan rambut perak panjang sedang menatap daging kelinci panggang itu tanpa berkedip. Bahkan ada sedikit air liur di sudut mulutnya. Pada saat ini, gadis berambut biru itu menatap pemuda berambut hitam itu dan berkata, "Senior, barbeque sudah siap." Mata pemuda berambut hitam itu berbinar dan dia duduk. "Baiklah, datanglah segera." Pada saat ini, pemuda berambut hitam itu tertegun. Dia mengangkat alisnya dan melihat ke arah gelembung kosmik dengan ekspresi aneh. Gadis kecil imut mana yang punya ide ini? Dia benar-benar membawa alam semesta untuk bepergian. Apakah kamu lebih berani dariku? Lu Ze, ada apa? Gadis berambut hitam dan gadis berambut pendek itu sama-sama menatap pemuda itu. Gadis berambut panjang bertanya dengan bingung. Lu Ze tersenyum. Tidak banyak, aku hanya merasakan seseorang bergerak dengan gelembung kosmik. Aku tidak tahu kenapa, mungkin dia sedang berlibur seperti kita. Bepergian di alam semesta, gadis berambut pendek itu memutar matanya dan menatap Lu Ze tanpa berkata-kata. Apakah kamu pikir semua orang sama tidak senonohnya denganmu? Lu Ze segera membalas, bagaimana aku tidak serius? Aku orang paling serius di seluruh laut kekacauan. Begitu dia selesai, Lu Ze tiba-tiba melihat gadis berambut perak itu mengambil daging kelinci dan mulai makan. Tiba-tiba, tubuhnya menghilang dari tempatnya berada. Tunggu aku makan bersama. Sambil berbicara, dia berlari untuk menyambar daging kelinci bersama gadis berambut perak itu. Tak lama kemudian, dua wanita ramping dan berapi-api turun dari langit yang jauh. Yang satu berambut hitam legam, bertubuh anggun, dan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Yang lain berambut merah muda, dan wajahnya yang cantik sangat menawan. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Keduanya saling memandang. Wanita berambut hitam itu mendengus dingin, sementara wanita berambut merah muda itu mengedipkan mata pada wanita berambut hitam itu.
Jing kecil, bukankah aku mengembalikannya padamu? Mengapa aku harus galak? Namong Jing menggertakkan giginya dan melotot ke arah Qiuyue Hesa. Lain kali kau mengambil milikku, berhati-hatilah agar aku tidak bersikap sopan. Baiklah, baiklah gelombang aku tahu. Kakak AC, apakah kau baru saja mengatakan bahwa kau melihat seseorang bergerak dengan gelembung kosmik? Siapa dia? Namong Jing juga penasaran. Bukankah itu cukup menarik? Seorang pria yang bisa melakukan ini seharusnya tidak lemah, kan? Lu Ze menekan kepala Yingying. Di bawah tatapan mata Yingying yang putus asa, Lu Ze mengambil kaki kelinci dan berkata, "Kalian ingin melihatnya? Kalau begitu, ayo kita pergi dan melihatnya nanti." Baiklah, Namong Jing tersenyum. Bagi mereka, ketika mereka pergi berlibur, mereka tentu akan pergi ke tempat-tempat yang menarik. Bajingan Lu Ze, kau merebut makananku lagi. Yingying cemberut dan melotot ke arah Lu Ze. Gadis berambut biru itu tersenyum. Yingying, aku akan memanggangnya lagi untukmu. Senior, tolong lepaskan Yingying. Kakak Alice adalah yang terbaik. Yingying bersorak. Lu Ze mendengus dan melirik Yingying. Saat aku lemah, dia selalu merampas makananku. Ini namanya roda keberuntungan. Berapa umurmu? Kau masih kekanak-kanakan sekali. Gadis berambut pendek itu memutar matanya ke arah Lu Ze dan memberikan sepotong daging kelinci kepada Yingying. Kakak Lingling baik sekali. Mulut manis orang yang dikurung. Mulut Lu Ze berkedut saat melihat daging kelinci di tangan gadis itu. Li, kau mau? Lu Li tersenyum. Mata Lu Ze berbinar. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Lu Li memberikan daging kelinci itu kepada Yingying. Yingying membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan daging kelinci seukuran kepala manusia itu. Senyum Lu Ze membeku. Dia memutar matanya dan berkata tanpa berkata-kata, "Manjakan saja dia." Pada saat ini, Alice meninggalkan panggangan dan pergi ke area lain di padang rumput. Ada banyak sekali kelinci raksasa yang hidup di dataran itu. Kelabu, putih, hitam, dan seterusnya. Kelinci-kelinci besar itu menundukkan kepala dan memakan rumput. Setelah Alice muncul, semua kelinci itu membeku dan mulai gemetar. Alice melihat sekeliling dan memilih seekor kelinci putih setinggi 2 meter. Dia mengangguk dan tersenyum puas. "Aku akan memilihmu." Dia mengangkat bagian belakang leher kelinci putih itu dan pergi bersama kelinci putih yang tidak berani melawan. Baru kemudian kelinci-kelinci besar lainnya tampak menghela napas lega dan terus menundukkan kepala untuk memakan rumput. Setelah memakan daging kelinci, Namong Jing menatap Lu Ze dengan penuh semangat dan berkata, "Cepatlah, Ze, ayo kita lihat gelembung kosmik yang bergerak itu dan lihat kemana arahnya." Yang lain juga menatap Lu Ze dengan rasa ingin tahu. "Ayo pergi." Lu Ze tersenyum dan menghilang bersama mereka 777 rekan sekota 2. Lu Ze dan yang lainnya tiba-tiba muncul di depan gelembung. Begitu dia muncul, Lu Ze melihat ke dalam gelembung. Mata gelapnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan kekuatan Lu Ze saat ini, dia secara alami dapat melihat semua yang ada di dalamnya. Orang yang bergerak bersama gelembung itu adalah seorang anak muda. Dia dapat melihat asal-usul anak ini. Dia tampaknya telah bertransmigrasi ke sini. Rekan sekota, astaga, dia tidak menyangka akan bertemu dengan sesama penduduk desa di sini. Lu Ze hanya bosan dan ingin melihat gelembung alam semesta yang bergerak sebagai pemandangan yang indah. Sekarang, dia sedikit lebih tertarik. Dibandingkan dengan Lu Ze, Namong Jing dan yang lainnya juga sangat kuat, tetapi masih ada celah besar dibandingkan dengan Lu Ze. Mereka tidak dapat melihat asal-usul orang lain, tetapi seluruh gelembung alam semesta tidak memiliki rahasia apapun di mata mereka. Alice sedikit mengernyit, gelembung alam semesta ini sepertinya telah diperbaiki. Apakah kamu diserang oleh orang luar sebelumnya? Qiuyue Hesa tersenyum dan melingkarkan lengannya di lengan Lu Ze. Masih ada aura menjijikkan yang tersisa di sana. Sepertinya itu berasal dari ras binatang bermutasi. Ada manusia di dalamnya dengan kekuatan yang lumayan, tetapi sekarang dia harus melarikan diri dengan gelembung kosmik ini. Itu seharusnya ahli binatang bermutasi yang mendekati level asal, kan? Mata Linling bersinar dengan cahaya tajam saat dia tersenyum. Binatang bermutasi, kanker di lautan yang kacau, karena kita sudah bertemu, mengapa kita tidak membantu mereka membersihkannya saja? Aku baik-baik saja dengan itu. Lu Li menatap Lu Ze. Lu Ze tersenyum dan berkata, jika aku hanya membantu mereka mengurus mereka, akan sedikit sulit bagi mereka untuk
Menghadapi binatang buas yang kuat di masa depan, lebih baik mengajari orang memancing daripada mengajari mereka memancing. Aku mungkin juga membantu mereka lagi. Ajari anak itu. Nangong Jing dan yang lainnya menatap Lu Ze dengan bingung. Ze, apakah kamu demam? Nangong Jing menyentuh dahi Lu Ze. Kamu tidak menyukai orang yang merepotkan seperti itu di masa lalu. Yang lainnya mengangguk. Dengan pemahaman mereka tentang Lu Ze, mereka pasti akan membantunya, tetapi itu hanya cukup untuk membunuh binatang buas itu. Agak tidak realistis baginya untuk membiarkannya tinggal dan mengajar orang lain. Lu Ze menepis tangan Nangong Jing. Jangan main-main, aku hanya merasa dia lebih enak dipandang. Wajahnya tersenyum misterius, aku merasa bahwa dia dan aku ditakdirkan. Melihat ekspresi aneh Lu Ze, semua orang memutar mata mereka. Lagi, Lu Ze sering melakukan hal-hal aneh, dan mereka sudah terbiasa dengan itu. Senior yang punya keputusan akhir. Pokoknya, aku akan mendengarkanmu. Alice menatap Lu Ze dengan senyum manis. Kalau begitu, kita akan menganggapnya sebagai kegiatan wisata. Lin Ling tersenyum. Nangong Jing meregangkan tubuhnya dan berkata, alam semesta ini adalah alam semesta kecil yang baru lahir. Hanya orang yang menggerakkan alam semesta yang hampir tidak kuat. Yang lain bahkan tidak memiliki kendali atas hukum. Mereka sangat lemah. Lu Ze memutar matanya tanpa berkata apa-apa. Jangan bertindak terlalu jauh. Jika aku tidak menghalanginya untukmu terakhir kali, gelembung kosmik itu pasti sudah kau ledakkan. Aku tahu, itu kecelakaan terakhir kali. Lagi pula, bukankah aku memilikimu? Nangong Jing menepuk bahu Lu Ze dan tertawa. Ayo pergi dan lihat. Lu Ze dan yang lainnya melepaskan chi mereka dan mendekati gelembung itu. Di dalam gelembung kosmik, klon Lu Yuan bergerak bersama gelembung itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti dan memperlihatkan sedikit keterkejutan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke satu arah. Dia merasakan beberapa aura menakutkan tiba-tiba muncul. Salah satu dari aura ini tampaknya jauh lebih kuat daripada aura ibu mutasi. Apa-apaan ini? Lu Yuan merasa kulit kepalanya mati rasa dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebenarnya ada lebih dari satu monster seperti ibu mutasi. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Yaitu, dibandingkan dengan ibu mutasi, aura kali ini tampaknya tidak terlalu jahat. Sebaliknya, ada lebih banyak aura nomologis yang normal. Lu Yuan sedikit bingung, bukankah itu binatang yang bermutasi? Jika itu bukan binatang eksotis, lalu apa itu? Ahli dari gelembung alam semesta lain? Atau makhluk hidup dari laut kekacauan itu sendiri? Lu Yuan tentu saja tidak berpikir bahwa mereka adalah satu-satunya gelembung alam semesta di seluruh laut kekacauan. Dari apa yang dikatakan Kaisar Daging dan Darah dan yang lainnya sebelumnya, dapat dilihat bahwa ada cukup banyak gelembung alam semesta di laut kekacauan. Mereka hanya salah satunya. Namun, Lu Yuan belum pernah menemukan gelembung kosmik lain ketika dia bergerak bersama mereka. Sekarang, menghadapi kemunculan aura yang kuat secara tiba-tiba, Lu Yuan sedikit ragu-ragu. Segera setelah itu, dia berencana untuk membawa gelembung kosmik keluar angkasa dan terus pergi. Meskipun dia merasa aura kuat itu tampaknya bukan binatang bermutasi, bukan hanya binatang bermutasi yang berniat menyakiti orang lain. Bahkan di tanah asal, beberapa pejuang genetik masih berpikir untuk merebut harta orang lain, apalagi makhluk hidup dari gelembung alam semesta yang berbeda. Kekuatan Lu Yuan saat ini tidak sebanding dengan aura kuat ini. Dia tidak ingin mempertaruhkan hati nurani makhluk hidup itu. Tepat saat Lu Yuan hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya saat dia berkultivasi di ruang gravitasi. Rekan sekota, jangan pergi, sesama warga desa. Mari kita mengobrol. Lu Yuan tertegun dan tubuhnya menegang. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa itu? Dia benar-benar bisa berbicara dalam pikirannya. Orang harus tahu bahwa dia berada di tanah asal, dan kekuatannya berada pada level nomologis. Dia tidak membual, tetapi di kekacauan, dia bukan orang lemah, kan? Seseorang dapat berbicara di kepalanya, tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Itu berarti bahwa kekuatan orang yang berbicara ini jauh melampaui imajinasinya. Faktanya, bahkan ibu mutasi tidak sekuat itu, kan? Namun, rekan sekota, Lu Yuan sedikit bingung. Kampung halaman mana? Tepat saat Lu Yuan berpikir, sebuah gambar muncul di benaknya.
Ada lalu lintas yang padat. Itu berbeda dari gaya arsitektur planet Great Enlightenment, tetapi Lu Yuan merasa familiar. Lu Yuan linglung sejenak. Setelah tinggal di tanah asal selama ribuan tahun, kenangan yang tersegel di benaknya perlahan pulih. Tempat yang dia tinggali sebelum dia bertransmigrasi. Mungkinkah? Lu Yuan membelalakan matanya dan melihat sekeliling dengan kaget. Setelah hening sejenak, Lu Yuan perlahan berkata, "Bisakah kau mendengarku? Apakah kau juga seorang transmigran?" Suara itu terdengar lagi di benaknya. "Ya, benar, aku juga. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang dari kampung halamanku di sini. Memang bermanfaat untuk bepergian. Kita dulu berasal dari negara yang sama. Tidak buruk, tidak buruk. Bepergian." Lu Yuan tercengang. Bepergian di laut kekacauan. Orang besar macam apa ini? Lu Yuan merasa sulit untuk membayangkannya. Kemudian, Lu Yuan tiba-tiba tercengang. Dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan waspada. "Bagaimana kau tahu bahwa aku bertransmigrasi?" Suara di benaknya terdengar lagi, "Karena aku bisa melihat sumbermu." Bukankah itu normal? Normal. Lu Yuan selalu merasa bahwa orang yang berbicara ini kurang lebih adalah Versailles. Pada saat ini, Lu Yuan memikirkan ibu mutasi dan tiba-tiba merasa senang. Warga desa yang tidak dikenal ini tampaknya adalah seorang ahli yang sangat menakutkan. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan bantuannya untuk membunuh ibu mutasi. Jika demikian, mereka tidak perlu khawatir. Tepat saat Lu Yuan berpikir, suara itu terdengar lagi. "Warga kota, keluar dan temui kami. Kami ada di luar rumahmu." Lu Yuan kembali sadar dan menarik napas dalam-dalam. Dengan kekuatan yang tak terduga dan mengerikan ini, Lu Yuan juga mengerti bahwa bahkan jika dia ingin pergi, dia mungkin tidak akan mampu. Ahli misterius ini sangat kuat, tetapi dia tampak baik hati. Lebih baik mencoba berkomunikasi dengannya. Mungkin dia bisa menyingkirkan ibu mutasi yang paling merepotkan. Memikirkan hal ini, tubuh Lu Yuan menghilang dari tempatnya berada dan tiba di kekacauan di luar gelembung kosmik 778 bab terakhir Origin. 1. Dalam kekacauan itu, Lu Yuan memperhatikan beberapa orang di depannya. Mereka adalah seorang pemuda berambut hitam yang sangat tampan dengan beberapa wanita muda yang cantik. Pemuda berambut hitam itu tersenyum tipis saat dia mengamatinya. Tampaknya ada tatapan aneh di matanya, tetapi sepertinya tidak ada niat jahat. Gadis-gadis lain juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bahkan Ki Kekacauan Utama tidak berani mendekati area tempat pemuda itu dan gadis-gadis lainnya berada. Mereka hanya bisa berfluktuasi di kejauhan. Aura mengerikan seperti jurang yang dirasakan Lu Yuan sebelumnya dipancarkan oleh gadis-gadis itu. Adapun pemuda itu, dalam persepsi Lu Yuan, dia tampak seperti orang biasa. Namun, bagaimana mungkin orang biasa berdiri di tengah kekacauan dan dikelilingi oleh gadis-gadis yang menakutkan ini? Bahkan, dia bahkan bisa berbicara dalam benaknya. Lu Yuan mengerti bahwa pemuda berambut hitam yang sangat tampan ini mungkin adalah makhluk yang paling menakutkan. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Salam, senior. Junior lewat dan tidak sengaja mengganggu kalian. Mohon maafkan saya." Begitu Lu Yuan selesai berbicara, pemuda berambut hitam itu melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata dengan santai, "Tidak perlu gugup seperti itu. Kami hanya berjalan-jalan. Ketika kami melihatmu berlari membawa bola, kami pikir kamu punya banyak ide, jadi kami datang untuk melihatnya." Lu Yuan, dia merasa bahwa senior ini tampaknya tidak memiliki kesan angkuh. Namun, ini juga membuat Lu Yuan menghela napas lega. Alice melihat gelembung alam semesta dan berkata, "Masih ada aura bermutasi yang tersisa di gelembung kosmikmu. Apakah kamu menghadapi serangan dari binatang bermutasi?" Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia tertegun sejenak sebelum dia senang. Mereka tampaknya tahu tentang binatang bermutasi. Lu Yuan dengan cepat mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, para senior juga tahu tentang binatang bermutasi. Kami menghadapi serangan kuat dari binatang bermutasi. Ibu dari binatang bermutasi terkuat itu sangat menakutkan. Junior tidak sebanding dengannya. Aku tidak punya pilihan selain pergi bersama alam semesta. Binatang bermutasi adalah tumor ganas di chaos. Sepanjang perjalanan, kami telah menemui beberapa binatang bermutasi tingkat origin. Beberapa gelembung alam semesta telah dilahap. Ini benar-benar seperti belalang." Qiuyue Hesa sedikit mengernyit. Lin Ling tersenyum. "Dengan kekuatanmu, sudah cukup bagus bahwa kamu dapat menggerakkan gelembung kosmik.
Kami mungkin tidak dapat melakukannya saat kami berada pada tingkat kekuatanmu. Lin Ling berhenti sejenak dan menatap Lu Ze dengan ekspresi aneh. Yah, kecuali orang ini. Lu Ze tersenyum bangga. Lu Yuan, dia tidak bisa mengerti. Untuk orang hebat setingkat ini, apa yang bisa dibanggakan? Namun, tingkat asal, mungkinkah ada eksistensi yang melampaui tingkat hukum? Setelah mengendalikan hukum, dia masih memiliki lebih banyak kekuatan. Lu Yuan menatap Lu Ze yang lembut dan berkata, Senior, aku ingin tahu eksistensi macam apa tingkat asal itu. Lu Ze tertegun. Dia menilai Lu Yuan dan tersenyum. Ya, ketika kendali seseorang terhadap hukum mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat mengendalikan energi asal. Energi asal adalah sumber dari jenis energi di alam semesta. Menurut klasifikasi lautan kekacauan primal, itu dianggap sebagai tingkat sumber. Ada cukup banyak kekuatan nomologis di tubuhmu. Sudah ada 9 jenis, tetapi penguasaanmu sedikit lemah. Ketika kamu menghadapi beberapa tingkat nomologis yang kuat, kekuatanmu masih sedikit lemah. Namun, hukum yang telah kamu kuasai cukup langka, kan? Ini adalah keuntungan. Lu Ze tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang harus tahu bahwa dia bahkan tidak memahami hukum-hukum ini sejak awal. Hukum waktu, hukum takdir. Ini semua adalah hukum yang sangat kuat. Dia tidak menyangka bahwa orang desa ini benar-benar memahami hukum-hukum ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang transmigrator. Di alam semesta mereka, orang ini seharusnya menjadi karakter utama. Dia bisa dianggap sebagai yang terpilih. Mendengar ini, Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, Senior, tolong ajari aku. Ibu mutasi telah mencari lokasi kita. Aku berharap untuk menjadi lebih kuat dan melindungi gelembung kosmik kita. Nangong Jing dan yang lainnya menatap Lu Yuan dan mengangguk setuju. Orang-orang dengan pikiran seperti itu umumnya bukan orang jahat. Selain itu, mereka percaya pada Lu Ze. Selain itu, Lu Ze sudah berencana untuk mengajar anak ini, jadi mereka tentu tidak akan keberatan. Lu Ze menyeringai. Ini sederhana. Aku akan mengajarimu. Ibu mutasi yang kamu temui seharusnya belum mencapai level asal. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sejujurnya, cukup berbahaya bagimu untuk berkeliaran dengan gelembung kosmik. Jika Anda bertemu dengan binatang buas tingkat akar yang berkeliaran atau pembangkit tenaga gelembung kosmik tingkat akar lainnya, Anda mungkin akan hancur. Untungnya, Anda bertemu dengan beberapa dari kami. Mendengar kata-kata Lu Ze, Lu Yuan berkeringat dingin. Jadi sebenarnya ada begitu banyak bahaya di laut kekacauan. Lu Ze tersenyum dan berkata, dengan kami di sini, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Oh benar, mari kita mulai sekarang. Saat dia berbicara, Lu Yuan merasakan sekelilingnya tiba-tiba berubah. Ki Chaos yang asli menghilang dan berubah menjadi ruang yang rusak. Beberapa area garis spasial teratur, beberapa tidak teratur, dan beberapa memiliki sejumlah besar pecahan spasial dan badai spasial yang rusak 779 Origin 2. Hukum spasial wilayah spasial ini jauh lebih mendalam dan indah daripada apa yang dipahami Lu Yuan. Lu Yuan sangat terkejut. Sebelumnya, dia telah memahami hukum spasial dan mengira bahwa dia telah memahami kekuatan hukum tersebut hingga batasnya. Ternyata dia belum mencapai akhir. Sekarang, sementara Lu Yuan terkejut, suara Lu Ze terdengar. Kamu telah memahami hukum spasial, jadi aku akan mengajarimu kekuatan asal spasial. Laut kekacauan primal ini masih sedikit berbahaya untukmu. Jika kamu memahami asal spasial, kamu masih bisa lari jika kamu tidak bisa menang di masa depan. Aliran waktu di sini 10.000 kali lebih cepat. Kamu bisa memahaminya secara perlahan. 10.000 kali. Lu Yuan terkejut. Orang harus tahu bahwa bahkan jika dia mengendalikan hukum waktu sekarang, dia paling banyak dapat meningkatkan kecepatannya hingga 100 kali lipat. Selain percepatan waktu di Origin Source Grounds, itu hanya beberapa ribu kali lipat. Orang hebat ini secara langsung meningkatkannya hingga 10.000 kali lipat. Bukankah ini terlalu konyol? Lu Yuan segera tersadar. Berdasarkan penampilan jagoan besar ini sebelumnya, dia seharusnya berada di level akar atau bahkan lebih kuat, kan? Wajar saja memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Hati Lu Yuan dipenuhi rasa terima kasih dan dia segera mengangguk. Terima kasih, Senior. Kita semua dari kampung halaman yang sama. Sama-sama. Ngomong-ngomong, kita akan pergi berlibur. Apa kamu keberatan kalau kita jalan-jalan di gelembung kosmikmu? Tentu saja aku tidak keberatan.
Lu Yuan segera berkata, jika jagoan besar ini benar-benar punya niat jahat, dia tidak akan membantunya seperti ini. Selain itu, dengan kekuatan jagoan besar ini, jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu pada gelembung kosmik mereka, dia tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Dia hanya bisa setuju. Lu Yuan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan fokus memahami misteri asal-usul ruang angkasa. Di Laut Kekacauan, Namong Jing menatap bola asal-usul berwarna putih keperakan dan tersenyum. Aku tidak menyangka kamu begitu tertarik membesarkan seorang pria. Mulut Lu Ze berkedut, dan senyum jahat muncul di wajahnya. Jing Jing, kurasa kau terlalu bersenang-senang tadi malam. Senyum Namong Jing membeku, dan semua orang tertawa diam-diam. Hanya Ying Ying yang tampak bingung. Dia melihat gelembung kosmik tidak jauh dan berkedip. Apakah kita akan bermain? Apakah ada banyak makanan lesat di dalam? Ya, mari kita masuk dan melihat apakah ada makanan lesat. Mata Lu Ze berbinar dan menghilang bersama mereka. Adapun Lu Yuan, mudah bagi Lu Ze untuk mengurusnya. Lu Yuan tenggelam dalam kultivasi di Origin Space. Waktu berlalu saat dia berkultivasi. 10 tahun telah berlalu di dunia nyata, dan total 100.000 tahun telah berlalu di Origin Space. Pada saat ini, Origin Space tiba-tiba berguncang. Di dalam gelembung alam semesta, di dataran di planet yang tidak dikenal, Alice sedang memanggang daging binatang buas yang tidak dikenal. Lu Ze dan yang lainnya duduk di sampingnya. Pada saat ini, Lu Ze mengangkat alisnya dan melihat ke kejauhan. Sepertinya sudah hampir berakhir, lebih cepat dari yang kukira. Tidak hanya Lu Ze, bahkan Namong Jing dan yang lainnya melihat ke arah itu. Mereka terkejut, memahami esensi dalam 100.000 tahun. Bakat ini, dia sedikit lebih baik dari kita. Namong Jing mengepalkan tangannya dan ingin mencoba. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana anak itu hanya memahami semacam asal spasial, dia menggelengkan kepalanya. Dia takut jika dia tidak berhati-hati, dia tidak akan bisa berhenti dan memukulnya. Lu Li tersenyum lembut. Kita sepertinya hampir selesai menjelajahi gelembung alam semesta ini. Ketika orang itu keluar, haruskah kita pergi ke tempat lain? Lu Ze mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. Gelembung alam semesta ini masih sangat muda, dan tidak banyak binatang buas yang baik. Sebelum kita pergi, beritahu anak itu untuk memelihara beberapa binatang buas yang baik. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa menikmati makanan enak. Sungguh menyedihkan. Ying Ying mengangguk setuju. Lu Ze benar. Lin Ling dan yang lainnya memutar mata mereka. Hanya mereka berdua yang benar-benar fokus pada ini. Saat mereka berbicara, retakan muncul di bola cahaya putih perak di Laut Kekacauan. Kemudian, dengan ledakan, itu benar-benar hancur. Gempa susulan yang mengerikan mendatangkan malapetaka, dan ki kekacauan melonjak. Lu Yuan berjalan keluar dari bola cahaya yang hancur. Pada saat ini, rambut dan mata Lu Yuan telah berubah menjadi putih perak, dan ada aura yang sangat misterius yang mendatangkan malapetaka. Di sekelilingnya, retakan spasial muncul dan tanpa sadar menyebar ke kejauhan. Mata Lu Yuan pulih dari linglung. Dia menahan kekuatan di sekitarnya, dan keretakan spasial menghilang. Dia menghembuskan napas keruh dan merasakan kekuatan yang mengerikan di tubuhnya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia terlalu kuat. Setelah menguasai asal-usul ruang, Lu Yuan merasa bahwa dia dapat dengan mudah membunuh dirinya yang sebelumnya. Tidak mengherankan bahwa orang penting itu mengatakan bahwa ibu mutasi tidak berada di level asal. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Awalnya, Lu Yuan masih sedikit tidak yakin. Sekarang, Lu Yuan merasa bahwa orang penting itu benar. Jika ibu mutasi benar-benar memiliki asal, maka dia tidak akan bisa melarikan diri. Perbedaannya terlalu besar, tapi sekarang, tatapan dingin muncul di mata Lu Yuan. Sekarang, situasinya terbalik. Giliran ibu mutasi yang khawatir. Tak lama kemudian, Lu Yuan bereaksi dan melihat gelembung kosmik itu. Gelembung kosmik itu tampak utuh. Lu Yuan menghela napas lega dan mengerti bahwa orang penting itu tidak melakukan apapun pada alam semestanya. Aku ingin tahu apa yang dilakukan orang penting itu. Lu Yuan berencana untuk kembali melihat dan mengucapkan terima kasih kepadanya dengan benar. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Lu Yuan 780 Origin 3 bab terakhir. Rekan warga kota, karena kamu sudah memahami asal mula ruang angkasa, kami akan pergi. Kami sudah hampir selesai bermain di alam semestamu. Oh benar,
Kamu harus mendapatkan beberapa binatang buas yang lezat saat kamu punya waktu di masa depan. Kalau tidak, kamu tidak akan punya makanan lezat untuk dimakan di masa depan. Ini sangat menyedihkan. Lu Yuan tertegun dan tanda tanya muncul di benaknya. Dia bisa mengerti apa yang dikatakannya sebelumnya, tapi apa arti kelezatan terakhir itu? Lu Yuan tidak terlalu memikirkannya. Dia segera melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Orang penting itu pergi dengan tenang. Jantung Lu Yuan berdebar kencang. Bahkan jika dia telah menguasai asal mula ruang angkasa, apakah dia masih tidak dapat merasakan perbedaan antara keduanya? Bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Untungnya, mereka bukan musuh. Kalau tidak, Lu Yuan merasa bahwa dia akan mati. Lu Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tubuhnya menghilang dari tempatnya dan muncul kembali dalam gelembung kosmik di saat berikutnya. Tatapannya menyapu bintang-bintang di alam semesta. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan tatapannya menjadi tajam. Sudah hampir waktunya untuk menyelesaikan masalah terakhir. Lu Yuan memerintahkan proyeksi sejarahnya untuk memindahkan gelembung kosmik kembali. Pada saat yang sama, tubuh utamanya meninggalkan gelembung kosmik dan memasuki ruang dimensi yang kacau. Hanya dalam beberapa saat, Lu Yuan telah menempuh jarak beberapa tahun dan kembali ke area yang sebelumnya ditemukan oleh sentuhan mutasi. Di ruang dimensi, Lu Yuan merasakan aura jahat yang sangat kuat. Pertama kali dia merasakan aura ini, Lu Yuan merasakannya melalui klonnya. Pada saat itu, melalui klonnya, Lu Yuan merasakannya dan juga dapat memahami penindasan yang kuat dari aura ini. Pada saat itu, Lu Yuan mengerti bahwa aura ini sangat kuat dan menakutkan, dan dia tidak dapat menahannya. Sekarang setelah dia merasakan aura ini, hati Lu Yuan sangat tenang. Aura yang awalnya kuat dan menakutkan hanya dapat dikatakan biasa bagi Lu Yuan saat ini. Lu Yuan mengembuskan napas sedikit dan perlahan berjalan keluar dari ruang dimensi. Ibu mutasi saat ini sedang mengendalikan sentuhan mutasi untuk mencari jejak Lu Yuan. Karena dia tidak dapat menemukannya setelah sekian lama, hatinya dipenuhi amarah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu semut yang licik. Ketika dia menemukan semut itu, dia pasti akan menyiksanya. Ibu mutasi sangat marah. Pada saat ini, matriark mutasi tiba-tiba merasakan aura yang familiar. Dia berhenti sejenak, lalu menoleh tiba-tiba dan melihat ke arah aura itu. Di area tempat energi kacau melonjak, ibu mutasi melihat semut yang telah lama dicarinya. Ibu mutasi sedikit tertegun, tetapi kemudian dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia tidak menyangka semut ini akan datang ke depan pintunya. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Namun, kejutan yang menyenangkan itu hanya berlangsung sesaat sebelum ekspresi ibu mutasi menjadi sedikit ketakutan. Semut di depannya, yang telah dia dambakan siang dan malam, memiliki aura yang begitu menakutkan sehingga bahkan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Bagaimana mungkin? Ini adalah aura asal. Semua mata di tubuh ibu mutasi melebar, dan semua mulutnya terbuka saat dia bertanya dengan kaget. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana semut ini berhasil memahami asal dan mencapai tingkat akar hanya dalam beberapa tahun. Lu Yuan merasakan guncangan di tubuh ibu mutasi, tetapi ekspresinya tenang. Tidak ada yang mustahil, katanya dengan senyum tipis. Kemudian, Lu Yuan mengulurkan tangannya sedikit ke arah ibu mutasi dan mengepalkan tinjunya. Ledakan, kekuatan yang mengerikan melonjak, dan ruang tempat ibu mutasi berada terkoyak. Aura yang mengerikan melonjak di sekitar tubuh ibu mutasi. Sejumlah besar kekuatan nomologis mengelilingi tubuh ibu mutasi. Pada saat yang sama, kekuatan mutasi meletus. Kekuatan di sekitar ibu mutasi mendorong udara yang kacau dan merobek ruang yang kacau. Namun, tidak peduli seberapa keras ibu mutasi berjuang, badai spasial masih dengan kuat menyelimuti ibu mutasi, merobek kekuatan di sekelilingnya dan mencabik-cabik dagingnya. Raungan marah ibu mutasi bergema di seluruh ruang yang kacau, dan suara yang sangat menakutkan terus bergema. Lu Yuan tidak berekspresi, kekuatan spiritualnya terus melonjak, dan badai spasial terus mendatangkan malapetaka. Dalam waktu singkat, daging dan darah ibu mutasi hancur total oleh ruang, dan auranya juga menghilang. Baru saat itulah Lu Yuan perlahan-lahan menghilangkan kekuatan asal-usul ruang. Ruang yang hancur perlahan menjadi tenang, dan aura yang kacau berangsur-angsur pulih. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan aura ibu mutasi tampaknya tidak pernah muncul.
Lu Yuan melihat ke area yang kacau dan linglung sejenak. Kemudian, dia menghembuskan napas berat dan memperlihatkan senyum santai. Tubuhnya menghilang dari tempat itu. Sesaat kemudian, Lu Yuan kembali ke gelembung kosmik. Di sebuah villa di kota perbaikan surga, Li Qinghe dan yang lainnya sedang berlatih di ruang gravitasi. Karena ibu mutasi, hampir semua pejuang genetik di alam semesta berlatih keras. Sebagai rekan Lu Yuan, Li Qinghe dan yang lainnya memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk diri mereka sendiri. Sejak Lu Yuan memulai pengasingannya, mereka tidak pernah berhenti berkultivasi. Tiba-tiba, mereka merasakan perubahan di sekeliling mereka dan dengan cepat membuka mata mereka. Ketika mereka melihat Lu Yuan, Li Qinghe dan yang lainnya tercengang. Kemudian, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. "Ah Yuan, apakah kamu sudah selesai berkultivasi?" Li Qinghe tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Lu Yuan dengan erat. Meskipun hanya beberapa dekade telah berlalu di dunia nyata, ratusan tahun telah berlalu sejak asal mula. Lu Yuan sibuk berkultivasi dan bahkan tidak sempat melihat mereka. Kerinduan di hati mereka hampir meluap. Lu Yuan memeluk Li Qinghe dengan erat dan berbalik untuk melihat Si Tingsui dan yang lainnya yang terkejut. Bagi Li Qinghe dan yang lainnya, ratusan tahun mungkin telah berlalu, tetapi baginya, puluhan ribu tahun telah berlalu. Dia juga merindukan Li Qinghe dan yang lainnya. Dengan senyum lembut di wajahnya, dia perlahan berkata, "Ya, sudah berakhir."